Apa sih wakaf tunai itu? Secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa Arab atau waqafa yang artinya berhenti atau menahan. Secara terminologi, tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset di mana seseorang dapat menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. Imam Syafi'i mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya atau al-ain dengan cara memutuskan hak pengolahan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazir yang dibolehkan syariah. Wakaf tunai merupakan dana yang dihimpun oleh pengelola wakaf atau nazir melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Baik, selanjutnya ada landasan hukum. Pertama, dari Quran Surat Ali Imran ayat 92, yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan atau yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Yang kedua, dari hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah ya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakan orang tuanya. Berikutnya ada wakaf uang dalam hukum Islam dan hukum di Indonesia. Wakaf uang dalam hukum Islam pertama yaitu wakaf yang dilakukan Rasulullah SAW, kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab, lalu Abu Bakar, Utsman, Ali, dan lainnya. Pada periode Abbasiyah, harta wakaf dan hasil-hasilnya tidak ditabung di Baitul Mal, namun dikelola oleh seorang qadhi yang selalu diawasi. Pada periode Abbasiyah, kemudian dibentuk Baitul Mal khusus untuk pengelolaan wakaf. Mazhab Maliki memperbolehkan wakaf uang, mengingat manfaat uang masih dalam cakupan hadis Nabi Muhammad SAW. Secara kias, wakaf yang dianalogikan dengan baju perang dan binatang. Wakaf uang jika dikelola secara profesional memungkinkan uang yang diwakafkan kekal selamanya. Di Indonesia, wakaf telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya benda wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pada pemerintah terhadap wakaf dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Sebelum ditetapkan dalam undang-undang pada tanggal 11 Mei 2002 atau 28 Safar 1423 Hijriah, Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang, diantaranya A. Wakaf uang atau cash wakaf, wakaf al-nuqud adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. B. Surat-surat berharga. C. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. D. Nilai pokok wakaf harus menjamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Wewenang Badan Wakaf Indonesia bagi pengembangan wakaf uang diantaranya A. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. B. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. C. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. D. Memberhentikan dan mengganti nazir. E. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. F. Memberikan saran dan pertimbangan pada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya, dan lain-lain. Contoh 1. Wakaf tunai. Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena
Uang di sini tidak lagi dijadikan alat tukar-menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Yang pertama, wakaf uang tunai. Secara umum, definisi wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibukukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Yang kedua adalah sertifikat wakaf tunai. Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrumen yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah. B. Wakaf saham. Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Bahkan dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.